Hey random people, ketemu lagi dengan Rijo Tobing dalam Parade Penulis Asia. Malam hari ini saya akan membahas buku kedua dari seorang penulis wanita berkebangsaan Indonesia yang sudah lama menetap di Singapura. Siapakah dia? Clarissa Gunawan. Judul buku yang saya akan ulas kali ini adalah The Perfect World of Miyako Sumida. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Saya ingin membawa pembaca kepada ulasan mengenai kenapa buku ini menarik dan apa yang menjadi kelebihannya dibandingkan novel yang menjadi debut dari Clarissa Gunawan, yaitu Rainbirds. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apakah kita ini pembaca profesional. Berhubung ini adalah buku kedua, saya memiliki ekspektasi tertentu terhadap buku ini. Karena yang pertama, saya cukup puas dengan Rainbirds. Temanya tidak biasa, penggambaran kota fiktif di Jepang juga cukup akurat, alurnya yang melibatkan sedikit dunia supranatural juga cukup menarik. Jadi waktu saya membaca buku The Perfect World of Miyako Sumida, saya memiliki harapan bahwa buku ini minimal akan sebaik bukunya yang pertama. Saya mendefinisikan pembaca profesional sebagai pembaca yang menilai karya terpisah dari profil penulisnya. Jadi misalnya seorang penulis adalah mantan pengacara seperti John Grisham, kita bisa menilai bukunya terlepas dari profesi yang pernah dia geluti. Tapi kan jarang sekali kita menjadi pembaca yang profesional. Apalagi kalau kita disuruh menilai karya secara individual, buku per buku, novel per novel. Terkadang kita memiliki satu set harapan, satu set ekspektasi, dan tuntutan kepada penulisnya untuk menulis sebaik yang kita punya standar, begitu. Jadi karena ini buku kedua, sekaligus saya jadi membandingkan dengan buku debut dan menjatuhkannya kalau tidak sebaik buku pertama. Saya memilih buku The Perfect World of Miyako Sumida ini karena saya cukup intrik dengan Rainbirds dan cara penceritaan Clarissa Gunawan. Tidak terkejut, terlalu mengingatkan pada Haruki Murakami sebenarnya. Murakami Sensei menggunakan kisah-kisah yang surrealis, dengan alur yang tidak biasa dan penceritaan yang cukup lambat, dan Clarissa Gunawan dalam hal ini saya lihat terinspirasi dari itu. Di dalam Rainbirds dikisahkan seorang laki-laki bernama Ren, dan itu adalah kisah balik. Ren pergi ke satu kota di mana kakaknya ditemukan mati terbunuh, dan sepanjang penceritaan itu ada kilas balik bagaimana Ren mengingat-ingat masa kecilnya dengan si kakak sebelum mereka terpisah kota antara Tokyo dan Akawa kalau tidak salah. Lalu yang membuat saya bukan terkesan tapi lebih cenderung kaget adalah karena begitu banyaknya informasi yang ujuk-ujuk banyak gitu. Jadi dari pertengahan sampai mungkin sepertiga di akhir novel, begitu banyak teka-teki, begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Lalu pada sepertiga akhir, tiba-tiba semua pertanyaan itu dijawab, tapi terlalu beruntun. Jadi endingnya pun tidak memuaskan. Karena rasanya seperti sedang lari maraton dan kehilangan arah, tiba-tiba di depan ditunjukkan jalan, kita harus buru-buru ke situ supaya bisa tercatat sebagai pemenang begitu. Bagaimana mungkin juga Ren tidak mencari pembunuh kakaknya dan tidak mencari keadilan. Itu kota yang kecil, dan kakaknya ditemukan mati terbunuh di jalan. Tapi sampai akhir pun Ren tidak berusaha untuk menuntaskan kasus itu. Dia seperti menyerah pada keadaan. Apakah dia pikir kakaknya layak mati karena dia adalah istilah sekarangnya rebut laki orang, perusak rumah tangga orang. Pola pikiran ini tidak bisa diterima oleh akal sehat saya, tidak tahu sih dengan pembaca yang lain. Kita masuk ke The Perfect World of Miyako Sumida. Miyako Sumida adalah salah satu tokoh utama dalam novel ini. Kenapa saya bilang salah satu? Karena diceritakan Miyako meninggal dunia dengan cara gantung diri kurang lebih di awal novel, dan sesudahnya bergulir cerita seputar bagaimana lelaki yang menyukainya itu mengingat dia dan juga kakak dari laki-laki itu. Di dalam The Perfect World of Miyako Sumida dan juga Rainbirds ada satu kesamaan, kematian tiba-tiba dari seseorang yang
cukup penyendiri tapi dikasihi oleh keluarga terdekat atau teman terdekat. Seperti Miyako Sumida yang bunuh diri karena satu kasus, dan juga di dalam Rainbirds kakak dari Ren dibunuh. Tidak ada yang tahu alasannya dan dua buku ini berkisah tentang pencarian alasan mengapa orang-orang ini mati begitu cepat dan mengapa mereka seperti menyembunyikan diri sebelum kematian mereka. Di dalam The Perfect World of Miyako Sumida ada alasan yang diketahui Chie dan tidak diketahui oleh Ryusei. Chie ini adalah teman dekat dari Miyako. Jadi bersama dengan Miyako, Chie dan Sachiko mereka bertiga berteman dan kuliah di tempat yang sama. Ryusei sendiri juga berteman dengan dua orang lain dan mereka berenam bertemu pada satu acara apa namanya ya. Kalau di Indonesia sih nggak ada padanannya, tapi di sana mereka yang kenal dengan satu orang akan mengajak teman dari kampus yang sama atau klub hobi yang sama lalu saling berkenalan dengan harapan akan ada perjodohan sesudahnya. The Perfect World of Miyako Sumida mengusung plot yang kendor. Pembaca itu jadi gemes karena seorang harusnya jujur aja pada semua orang, jujur pada perasaan sendiri. Jadi selama membaca saya melihat karakternya itu sangat ribet dengan apa yang dia pikirkan dan rasakan internal. Memang itu terkomunikasikan pada pembaca, tapi bagaimana saya melihat antar karakter itu tidak terjalin komunikasi yang baik, lama-lama terasa melelahkan. Premis utama dari The Perfect World of Miyako Sumida adalah Miyako Sumida yang mati bunuh diri padahal berjanji akan kembali ke Tokyo dan menceritakan sesuatu kepada Ryusei. Setelah acara pertemuan antara 3 orang mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki, Ryusei dan teman-temannya dan Miyako dan teman-temannya, Miyako dan Ryusei menjadi dekat karena mereka berdua sama-sama hobi membaca buku dan sering berkunjung ke toko buku yang sama. Ryusei sangat menyukai Miyako tapi selalu ditolak. Mereka berteman dekat dan pernah tidur bersama. Miyako juga dekat dengan Fumine atau Fumio, kakak dari Ryusei yang transgender. Dulu laki-laki dan sekarang menjadi perempuan. Setelah Miyako meninggal dunia, Ryusei dalam perjalanannya mencari jawaban, ditemani oleh Chie pergi ke desa tempat Miyako menjadi relawan. Di dalam perjalanan itu mereka menemui banyak sekali kalangan, tapi Chie dengan setia menemani Ryusei. Tapi jawaban itu tidak juga muncul karena sampai akhir cerita pohon tempat di mana Miyako Sumida bunuh diri itu terbakar tiba-tiba dengan misterius, terbakar sendiri. Katanya sih disambar petir, tapi cukup aneh alurnya. Chie sendiri meretuki pasangan idiot ini karena mereka tidak melakukan apa-apa terhadap perasaan mereka. Chie sebagai sahabat Miyako tahu Miyako juga menyukai Ryusei dan Ryusei menurut Chie kurang gigih dalam mengejar Miyako. Apa sih akar masalahnya? Kenapa Miyako seperti orang yang kontradiktif? Kadang dekat, kadang jauh, kadang bisa terbuka, kadang sangat menutup diri. Akar masalahnya ada di rumah Miyako. Di sini saya masuk kepada persamaan berikutnya dari Rainbirds dan The Perfect World of Miyako Sumida. Di dalam Rainbirds, premisnya adalah anak dari pelakor yang kemudian menjadi pelakor. Ya, jadi kakak Ren ini adalah anak dari selingkuhan ayahnya Ren yang dipaksa diangkat oleh ibu kandungnya Ren. Ketika sudah cukup umur, sudah lulus SMA, akhirnya kakaknya Ren pergi meninggalkan rumah, kembali ke kota tempat si ayahnya ketemu dengan selingkuhannya. Jadi cukup tragis ya, anak dari pelakor yang kemudian menjadi pelakor. Ren sendiri sebagai adik dari kakaknya cukup kaget dengan perilaku kakaknya, tapi diceritakan bahwa dia tuh sangat mencintai kakaknya sampai seakan-akan mengabaikan fakta bahwa kakaknya itu bukan orang yang baik seperti yang dia kira. Di dalam The Perfect World of Miyako Sumida ada 3 isu. Yang pertama transgender. Fumio yang dulunya laki-laki, anak dari seorang pendeta kuil Shinto, kemudian berubah menjadi perempuan dengan nama Fumi. Dipanggilnya Fumine, ne untuk kakak perempuan, One-chan. Lalu ada juga kekerasan seksual di dalam rumah tangga, dan yang ketiga pemerkosaan. Kedua buku ini
dealing dengan kehamilan di luar nikah. Dan lucunya ada satu klinik, namanya Klinik Ibu dan Anak Kobayashi, yang sama-sama muncul di dalam kedua novel ini. Seakan-akan dia adalah pengikat dari jalan cerita di dalam kedua novel ini. Saya menduga Ren mengalami sister complex. Jadi dia banyak scene dia sangat mengenang-enang kakaknya seperti lebih dari hanya seorang kakak perempuan. Karena orang tua Ren digambarkan sangat sering bertengkar dan tidak peduli dengan kehidupan masing-masing dan mengabaikan anak-anak mereka. Jadi seringnya Ren diasuh oleh kakaknya dan itu berlangsung sampai mereka dewasa. Kakaknya pindah kota dan hubungan mereka terbatas dengan telepon yang dilakukan seminggu sekali. Di The Perfect World of Miyako Sumida juga mungkin tidak sister kompleks ya, tapi tergambar dengan bagus bagaimana kedekatan antara dua bersaudara Ryusei dan Fumine. Sebenarnya ringkasan dari The Perfect World of Miyako Sumida ada hubungannya dengan penggunaan point of view. Penulis fiksi pasti tahu, pemilihan point of view itu menentukan seberapa dalam seseorang penulis terlibat di dalam cerita. Contohnya, point of view yang pertama, dengan kata ganti aku, atau saya, atau kami, itu akan memberikan kesan keterlibatan yang lebih daripada point of view yang ketiga, di mana seorang pencerita mengambil posisi di luar cerita dan mengambil peran sebagai penutur dari kisah yang dia lihat dengan jarak. Nah, di dalam The Perfect World of Miyako Sumida, POV yang dipakai adalah berganti-ganti. Jadi buku ini terasa sangat berantakan. Kadang POV-nya adalah Ren yang Ren lagi, mirip banget namanya. Ryusei yang bercerita, kadang POV ketiga tapi memakai karakternya Fumi, kadang juga POV ketiga tapi memakai karakternya Miyako. Dan pernah juga POV ketiga tapi memakai karakter Chie. Jadi penggantian POV yang tidak konsisten sepanjang novel ini cukup mengganggu untuk saya. Penggunaan POV ketiga Fumine di akhir adalah petunjuk bagaimana kisah Ryusei dan Miyako berakhir. Plot twist-nya ada pada kemungkinan apakah Ryusei itu meninggal sehingga Fumine yang bisa melihat hantu itu sebenarnya berdiskusi dengan adiknya yang sudah menjadi hantu tentang kucing yang ditinggalkan oleh Miyako, ataukah sebenarnya Ryusei masih hidup. Tapi itu juga tidak menjelaskan apakah bagaimana Ryusei masih bisa berkomunikasi dengan Miyako, karena di awal tidak dijelaskan apakah Ryusei juga memiliki kemampuan yang sama dengan Hifumi, bahwa mereka bisa melihat hantu atau arwah karena mereka adalah keturunan dari pendeta kuil Shinto. Sebuah kemungkinan yang tersirat kalau kita tetap mengikuti plot dari buku ini berkaitan dengan kemampuan Fumine sebagai anak sulung dari pendeta kuil Shinto. Katanya kalau dia berganti jenis kelamin dari laki-laki jadi perempuan, kemampuan itu akan oper ke adiknya sebagai anak laki-laki seterusnya. Maaf banget kalau ini jadi spoiler, tapi saya rasa saya perlu memberikan spoiler karena begini, Rainbirds itu tidak direkomendasikan teman-teman saya karena akhirnya yang begitu itu ya silakan baca sendiri. Tapi untuk sebuah kisah yang membingungkan di tengah dan menggantung di akhir, itu memang tidak memberikan sebuah kepuasan bagi pembaca seperti saya. Ini pengalaman pribadi ya dan pendapat pribadi. Sedangkan The Perfect World of Miyako Sumida itu justru direkomendasikan oleh teman-teman saya walaupun endingnya seperti itu. Jadi yang satu jangan baca karena endingnya seperti itu, yang buku kedua silakan baca walaupun endingnya seperti itu. Endingnya tidak jelas Ryusei itu meninggal atau tidak. Jadi lebih baiknya sih dibalik. Lebih baik baca The Perfect World of Miyako Sumida dulu baru Rainbirds. Sebagai stand alone lebih baik begitu. Tapi kalau ada buku ketiga dari Clarissa Gunawan, saya rasa sih saya tidak akan membacanya karena terus terang saya bukan pembaca profesional. Saya tidak bisa menilai satu novel dari seorang penulis, apalagi beberapa novel sebagai stand alone. Saya tetap akan melihat
kaitannya dari standar yang saya terapkan untuk dirinya supaya berkarya. Ini sepertinya kurang fair. Saya sebagai penulis juga merasa kalau saya dituntut seperti itu, apakah saya akan kuat gitu ya. Cuman untuk bukunya Clarissa Gunawan, saya rasa cukup 2 ini, dan saya looking forward to reading more books from other writers from Asia. Seperti ulasan sebelumnya dari Keigo Higashino, buku Catatan Pembunuhan sama Felis atau Melis. Yang buku kedua ini saya rasa oke lah, tapi tidak ada sesuatu yang baru dari Rainbirds mengikuti pola yang sama. Apakah ini akan menjadi sebuah universe? Jadi ada kemungkinan buku ketiga dengan kemunculan kembali si klinik ibu dan anak Kobayashi, kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini saya rasa 2 buku dari Clarissa Gunawan sudah cukup. Kita berjumpa kembali mungkin 2 minggu lagi. Mohon maaf beberapa minggu ini absen dengan podcast dari Randomness Inside My Head. Minggu depan kita akan ketemu dengan teman saya dari Neuchâtel, Swiss, kota tempat saya pernah tinggal di masa lalu. Kita akan bertanya bagaimana hidup di sana, apalagi setelah pandemi. House Life in Neuchâtel akan mengunjungi Anda di podcast Randomness Inside My Head minggu depan. Untuk komentar dan pertanyaan, silakan email ke randomness.insidemyhead@gmail.com. Terima kasih, selamat malam.